Selamat sore, ketemu lagi ya Sore. dengan saya ya. Di sini kita akan belajar sistem basis data ya. Untuk materi pada hari ini kita lanjut pada materi sebelumnya, yaitu tentang siklus kehidupan sebuah aplikasi basis data, ya kan? Nah, siklusnya apa saja sih, ya kan? Nah, ini saya tampilkan dulu. Nah, jadi ada beberapa siklus kehidupan di dalam basis data. Yang pertama adalah perancangan basis data. Nah, dia di urutan kedua. Lalu setelah kita rancang, kita melakukan definisi dari sistem, ya kan? Ya. Perancangan basis data. Nah, setelah itu kedua, pendefinisian sistem. Setelah kita definisikan sistem, nah, kita harus melakukan apa? Pengumpulan data. Nah, atau pengumpulan kebutuhan data. Nah, dari pengumpulan data, kalau data sudah terbentuk, nah maka di sini lihat ada garis panah merah, kita melakukan perancangan data. Nah, di dalam perancangan data, kita harus mempersiapkan beberapa rancangan, ya kan? Namanya merancang, berarti kita tadi data yang sudah dikumpulkan, sudah didefinisikan, ya kan? Kita rancang nih. Nah, hasil rancangannya, ya kan, akan berupa apa? Bentuk konseptual, ya kan? Lalu bentuk logikal atau perancangan logikal, dan yang ketiga ya dari perancangan data itu akan berbentuk apa? Fisikal. Fisikalnya apa? Bentuk jadinya apa sih? Nah, semua rangkaian itu, perancangan konseptual dan perancangan logikal itu nah, akan digunakan untuk apa? Menyelesaikan DBMS. Apa sih itu DBMS? DBMS adalah Database Management System. Jadi agar kita bisa memanajemen basis data dengan benar, maka kita akan melakukan perancangan basis data nih, ya kan? Dengan tahapan tadi, kita harus melakukan perancangan basis data dulu. Terus mengidentifikasi sistem, setelah diidentifikasi sistemnya, kita kumpulkan data dan kita analisis sesuai kebutuhan. Setelah kita analisis kebutuhan sistem itu apa saja, baru kita rancang nih secara konseptual dan logikal. Ya kan? Nah, setelah kita rancang secara konseptual, logikal, fisikal, ya kan? Baru kita rancang dengan menggunakan aplikasi. Nah, ya kan? Aplikasinya pakai apa? Aplikasi DBMS tentunya. Nah, aplikasi DBMS itu apa aja? Bisa pakai, ya kan kemarin IDE. Nah, kalau program IDE pakai apa? Oracle. Nah, terus pakai Microsoft. Program Microsoft pakai apa? Access. Ya kan? Pakai bahasa query atau MySQL, ya kan? Nah, setelah tadi berupa perancangan di aplikasi, baru kita implementasikan. Nah, diimplementasikan atau di prototipe. Nah, setelah nanti kita implementasikan, ya, kan? Implementasikan atau kita buat, ya kan? Atau kita terapkan, kita konversi dan loading data. Jadi data itu akan dikonversi atau diuji menjadi sebuah transaksi, ya kan? Jadi data mentah tadi yang sudah dikumpulkan, sudah dipecah-pecah menjadi konseptualnya dan logikalnya, baru diproses, di loading data, sehingga akan menghasilkan hasil. Hasil itu akan di-testing atau diuji. Nah, jadi siklus kehidupan aplikasi basis data itu perlu. Dari tahapan kita ngerancang,
mendefisi sistem, pengumpulan data, sampai pembuatan konseptual. Nah, setelah itu nanti kita implementasikan, kita konversi data tersebut menjadi sebuah output. Nah, output itu nanti kita uji. Setelah kita uji, jadilah program, kita pelihara. Nah, pemeliharaan operasional dari basis data. Nah, itulah siklus kehidupan aplikasi basis data. Jadi tidak, berarti saya cuma buat yang namanya akses saja, Pak. Tidak. Kalau kita hanya membuat akses, gampang. Tapi tahapannya, masa kamu juga nggak melakukan tahapan untuk mencari data? Pasti perlu. Ya kan? Kalian misalkan nih, diminta untuk praktikum masak sayur asem, ya kan? Kalau kalian disuruh masak sayur asem, pertama kali yang kalian lakukan apa? Pasti kalian akan merancang dulu. Oh, sayur asin, tak rancang dulu sayur asem. Sayur asem ini nanti bahan-bahan apa saja sih? Pasti kalian akan definisikan dari sayur asem itu. Sama, di basis data sama. Kalian definisikan sistemnya. Oh, sistemnya saya definisikan. Nanti saya butuh apa saja sih? Nah, gitu. Enggak semata-mata langsung kita buat basis data. Bukan. Karena kita belajar di akademis. Makanya kita sesuai tahapannya, sesuai urutannya. Enggak langsung kita buat akses apa? Saya langsung membuat pakai MySQL Pak, basis data. Enggak boleh. Kita analisis dulu. Oh, kita rancang dulu basis datanya. Kita definisikan sistemnya. Nanti kita butuh apa saja sih? Lalu kita pengumpulan data. Data apa saja sih yang kita kumpulkan? Nah, baru nanti kita buat beberapa konsep. Nah, konsep konseptual, lalu konsep logikal, dan konsep fisikal. Nah, kita bahas satu persatu nih. Nah, ya kan? Jadi dari skemanya bisa dilihat ya. Bisa ya? Ya. Kita bahas satu-satu. Nah, pertama nih, perancangan basis data, ya kan? Yang pertama kali dalam melakukan perancangan basis data, kita evaluasi sistem yang ada atau kita melihat sistem yang sudah berjalan di perusahaan atau di tempat penelitian. Nah, dievaluasi dulu. Sistem yang sudah berjalan, yang menggunakan baik konvensional maupun menggunakan manual, kalian evaluasi dulu pada sistem tersebut. Apakah sistem tersebut mengalami kendala? Ya kan? Jika mengalami kendala, kalian tulis dulu, oh kendalanya apa saja, kalian tulis. Sehingga kalian bisa melakukan pengembangan standarisasi dari data-data yang kalian tadi tulis, evaluasi tadi. Kalian kembangkan. Dengan apa? Bisa dengan format datanya. Oh, format datanya saya rubah. Yang tadinya tadi berbentuk kertas, teks, tak rubah. Oh, ini pakai format date karena dia tanggal. Ya kan? Lalu proses perancangannya bagaimana, kalian kumpulkan dulu. Lalu perancangan ini berkaitan dengan apa? Kelayakan teknologi. Nah, teknologi ini juga penting. Ya kan? Kalau teknologi yang digunakan pada objek penelitianmu tidak memadai, apakah kalian bisa kembangkan? Tidak. Misalkan tidak ada komputer. Padahal, atau ini perusahaannya masih perusahaan perseorangan, istilahnya masih kecil, tahap mikro. Nah, apakah perlu dikembangkan besar untuk perlu, tapi kan tidak harus memaksa untuk saat ini, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Oh, ini terlalu masih cukup kecil sih. Kalau saya kasih basis data, nah, terlalu berlebihan. Nah, jadi kita urungkan dulu, misalkan gitu. Lalu yang keempat itu kelayakan secara operasional, ya, dan kelima kelayakan secara ekonomi. Dilihat dari pengeluaran nanti, ya kan, dari perancangan basis data, apakah akan lebih besar dibandingkan menggunakan konvensional? Nah, kalau menurut saya, itu jawabannya tidak, lebih ekonomis.
menggunakan basis data daripada menggunakan konvensional yang disimpan dalam bentuk arsip. Ya, arsip itu nanti akan dirak-rakkan atau di dalam kabinet. Nah, itu akan membuang pengeluaran yang besar, Kak, ya kan, atau tempat. Benar sekali. Nah, tadi. Nah, itu perancangan ya, tahap perancangan ya, satu. Jadi siklus sistem basis data tadi sudah saya lihatkan skemanya. Nah, kita pecah dulu ini masuk ke perancangan basis data. Lalu yang kedua, pendefinisian sistem, ya kan? Nah, di dalam pendefinisian sistem, ya, apa saja sih yang perlu didefinisikan? Definisi. Nah, arti kata definisi itu apa sih? Nah, ada yang tahu mungkin? Apa sih itu arti definisi? Definisi adalah, apa sih definisi itu? Nah, kalau komponen sistem. Nah, sistem kan adalah serangkaian komponen-komponen yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, itu disebut sistem. Kemarin sudah saya jelaskan, ya kan? Jadi sistem itu komponen-komponen yang saling berkaitan, yang saling mempengaruhi ya satu dengan yang lain. Nah, itu kan sistem. Nah, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, kalau definisi itu apa sih? Definisi adalah suatu batasan atau arti. Jadi definisi itu adalah batasan. Nah, kok sistem dikasih batasan, Pak? Iya. Kalau sistem tidak dibatasi, nah, berarti penggunanya akan memiliki hak-hak yang sama. Memang sesuai kehidupan hak manusia semuanya sama, tapi di dalam sistem tidak diperbolehkan sama. Karena apa? Di dalam perusahaan, ya kan? Atau di dalam nanti yang akan menggunakan sistem, tingkatannya akan berbeda. Ya kan? Dalam artian, kalian akan membuat sistem ini akan digunakan oleh siapa saja. Kalian akan catat dulu. Oh, sistem ini akan digunakan oleh bagian gudang. Oh, sistem ini akan digunakan oleh bagian admin. Oh, sistem ini akan digunakan oleh bagian pimpinan. Nah, bagian-bagian itu akan memiliki definisi sendiri atau hak sendiri atau apa? Batasan sendiri. Jadi arti dari definisi adalah batasan. Jadi yang dibatasi apa? Para pengguna. Pengguna ini akan dibatasi. Jadi misalkan saya bagian gudang nih, saya kerja di bagian gudang. Saya mau merubah, ya kan, data customer atau data pembeli. Bisa nggak? Tidak bisa. Bagian gudang, ya, bagian gudang hanya bisa apa? Ngecek data barang, nambah data barang stoknya. Lah kayak gitu. Jadi definisi ini penting. Jadi kalian memberikan batasan terhadap pengguna itu penting, paham ya? Jadi besok di dalam skripsi pun sama. Kalian akan analisa nih, kan tadi analisa perancangan. Perancangan data tadi kalian kumpulkan dulu. Terus kalian sekarang definisi. Nah, definisi itu batasan. Nah, penggunanya itu siapa aja sih? Kalian kasih batasan dulu, dibatasi. Skripsi, kalau kalian nggak kasih batasan masalah, itu akan meluas. Sama, di dalam program, kalian tidak akan memberikan batasan. Nah, masalah itu akan terjadi kompleks. Nah, misalkan ada kesalahan, nanti akan saling tuding, akan melempar batu dan sembunyi tangan, ya kan? Oh, ini yang input kamu, berarti yang salah kamu, bukan saya lah. Itulah gunanya batasan-batasan itu. Ya. Nah, setelah itu, bukan hanya penggunanya saja yang dibatasi atau didefinisikan, aplikasinya juga didefinisikan. Nah, aplikasi nanti yang akan kalian gunakan apa? Nah, misalkan saya mau pakai multi user, ya kan? Nah, multi user sebaiknya menggunakan aplikasi apa sih? Oh, saya batasi. Misalkan besok skripsi, karena aplikasi berbasis multi user saya menggunakan database MySQL dan pemrograman menggunakan bahasa query. Ya, misalkan gitu. Nah, kalian batasi, ya kan? Aplikasi DBMS-nya apa? Bahasa DBMS-nya apa? Kan gitu. Terus nanti aplikasi
formnya atau tampilannya pakai apa? Oh, tampilannya saya mau pakai VB, Pak. Boleh. Dibatasi. Oh, saya mau pakai Fox Pro, Pak. Oh, saya mau pakai VBNet, Pak. Atau saya mau pakai yang namanya PHP, Pak. Pakai Dreamweaver tool-nya, Pak. Boleh. Nah, tapi kalian batasi. Kalian boleh mencari-cari jurnal, boleh mencari-cari skripsi, dibaca. Cari-cari referensi skripsi. Skripsi itu isinya nanti apa saja sih? Batasan masalah. Oh, batasan masalah itu bisa nanti program yang digunakan dibatasi. Apa aja sih yang untuk dibangun untuk membuat basis data? Oh ini pakainya bahasa query. Selain bahasa query tidak digunakan. Nah, gitu jadi dibatasi. Jadi nanti dosen-dosen kalau tanya, oh ini pakai Java ya? Berarti kalau Java kan harus gini. Pak, maaf Pak, batasan saya hanya menggunakan bahasa query. Nah, jadi kalian bisa menjelaskan, bisa menyanggah. Nah, Iya. nah, paham ya? Iya. Nah, jadi bisa disimpulkan pendefinisian batasan-batasan dari sistem basis data akan berhubungan dari sistem informasi secara organisasi, secara urut. Jadi definisi ini atau batasan-batasan ini akan berhubungan dengan sistem informasi. Jadi informasi itu apa? Hasil olahannya secara organisasi atau secara sistematis atau secara urut. Jadi ya misalkan customer ya bisanya dapat informasi apa sih? Oh, informasi data barang, terus jumlah barang yang dibeli, total bayarnya. Jadi dapat informasi sesuai informasi yang diorganisasikan atau terstruktur. Nah, jadi gitu loh. Jadi enggak berarti nanti berarti nanti misalkan customer bisa lihat laporan penjualan bulan lalu, bulan sekarang, Pak. Enggak boleh. Itu informasinya tidak tepat, tidak secara organisasi. Tidak boleh. Ya kan? Nah, ada batasannya. Makanya itulah perlulah yang namanya pendefinisian sistem atau pembatasan sistem basis data. Ingat-ingat loh ya. Besok kalau ketemu saya di skripsi, kalian harus kasih batasan hak akses. Enggak boleh sistem digunakan bersama-sama, secara bersama-sama. Intinya kan program multi-user bisa dijalankan secara bersamaan, Pak. Salah, jangan diartikan secara mentah. Memang multi-user itu sistem yang bisa digunakan secara bersamaan. Ya kan? Tapi itu juga ada batasannya, nggak semuanya bisa ngakses, nggak boleh. Ya, paham ya? Nah, lalu yang ketiga, tadi dari siklus sistem hidup, tadi yang pertama adalah perancangan sistem, yang kedua pendefinisian sistem, dan yang ketiga adalah pengumpulan data. Sebelum pengumpulan data, ini bisa dilihat nih pendefinisian sistem dulu. Ya, jadi hak aksesnya dibatasi nih, lihat di sini. Kita lihat gambaran definisi sistemnya itu. Jadi lihat user view 6 berarti pengguna melihat atau pengguna 6 yang melihat sistem kan gitu. User view 1 atau pengguna pertama. Nah, di situ ada yang diaksir. Berarti dalam artian ya kan, dia hanya bisa berapa persen sih dari pengguna 2? Oh, dia cuma bisa melihat pengguna 2 itu 1/4-nya. Nah, kan gitu. Yang bisa melihat semuanya mana? Lihat database, lihat ini lingkaran besar, kelihatan ya? Ya kan? Lingkaran besar ini, lihat. Ini namanya database. Di dalam database ada pengguna 6, pengguna 5, pengguna 1, pengguna 2, pengguna 3. Lihat. Yang bisa mengakses semuanya siapa? Pengguna 4. Nah, pengguna 4 ini bisa melihat semuanya. Baik, saya bisa lihat informasi data 6, informasi data 5, informasi data 1, informasi data 2, informasi data 3. Misalkan nih, saya pengguna 6. Saya bisa melihat pengguna 5, data pengguna 5, berapa persen? Lihat, nggak ada separuh. 1/4-nya tok. Nah, ya kan? Sama nih, di pengguna 1. Saya bisa melihat di pengguna 2, berapa persen? Saya bisa pengguna 1 melihat pengguna 3? Nggak bisa. Nah, karena tidak ada yang diaksir. Nah, kayak gitu. Jadi penggunanya itu akan dibatasi.
Nah, seperti ini lingkaran. Nah, jadi ada lingkaran yang di akhir itu yang bisa mengakses. Tapi yang di sini dia mengakses semuanya. Nah, gitu. Nah, di database ini terletak di pada mana? Di dalam aplikasi. Paham ya? Lalu sistem siklus hidup yang ketiga yaitu tahapan pengumpulan data. Nah, tadi tahapan pengumpulan data, nah, itu ada beberapa tahapan, ya kan? Ya kan? Jadi siklus hidup itu ada 5 nanti. Nah, ini yang ketiga adalah tahapan pengumpulan data. Nah, di dalam tahapan pengumpulan data ini, Gaji. ya, di dalam tahapan pengumpulan data ini kita pertama melakukan pengelompokan pengguna dalam bidang aplikasi. Nah, ya kan? Nah, jadi kita kelompokkan nih pengelompokan data atau analisis pengumpulan datanya, menentukan aplikasi utama dan kelompok pengguna yang akan menggunakan sebuah basis data, ya. Di mana setiap individu utama pada tiap-tiap kelompok pengguna dan bidang aplikasi yang telah dipilih merupakan partisipan utama pada langkah-langkah berikut, ya kan? Nah, jadi pengelompokan pengguna ini sangat penting. Penggunanya itu nanti akan dikelompokkan seperti apa sih dalam basis data itu. Nah, tadi sama kayak pembagian hak akses, ya kan? Lalu Korupsi clearing Mbak Sari ya. yang kedua, peninjauan dokumentasi yang ada. Jadi dokumentasi itu ditinjau ulang. Dokumentasi yang sudah pernah dibuat itu ditinjau ulang. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk menguji apakah dokumen-dokumen tersebut berpengaruh terhadap kumpulan data dan proses spesifikasi atau batasan-batasan pengguna. Jadi dokumen-dokumen pengguna yang ada di kantor secara offline itu ditinjau ulang dulu. Dari form itu apa? Mungkin pembuatan laporannya, terus dari bagian organisasinya ditinjau ulang. Oh, benar nggak? Oh, udah benar. Dokumennya udah benar, udah spesifik nih. Baru nanti kita terapkan. Dan yang ketiga, ya kan, analisis lingkungan operasi dan pemrosesan data pada pengumpulan data. Jadi data itu tadi bisa dikelompokkan, ya kan? Terus data itu tadi ditinjau ulang, setelah ditinjau ulang, data itu dioperasi dan pemrosesan data. Nah, ini yang penting, ya kan? Ya, data sudah ada, dikumpulkan, dikelompokkan, setelah dikelompokkan tadi data itu tinjau ulang, dokumentasi, setelah didokumentasi ya untuk mendapatkan hubungan yang berpengaruh terhadap kumpulan data dan proses spesifikasinya, ya kan? Nah, setelah itu kita analisis di operasi dan pemrosesan data sehingga akan menghasilkan sebuah analisis jenis-jenis transaksi. Nah, jenis-jenis transaksi dari proses pemrosesan data ini tujuannya gunanya untuk apa? Untuk menghasilkan transaksi atau sebuah arus informasi dalam sistem. Jadi tujuan di proses data itu menghasilkan sebuah transaksi maupun arus informasi dalam sistem. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan data, terus dikelompokkan, terus didefinisikan sesuai hak-haknya atau dibatasi sesuai penggunaannya. Setelah sesuai penggunaannya, ya kan, kita proses menghasilkan apa? Sebuah transaksi. Transaksi apa? Arus informasi dalam sistem. Sehingga bisa disimpulkan input dan output data untuk sebuah transaksi tersebut terperinci. Jadi input, terus outputnya,
Terus transaksinya akan terperinci karena tadi sudah dikelompokkan, terus sudah didefinisikan atau dibatasi. Jadi kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Silakan. Kita sudah masuk ke 3 tahapan siklus hidup basis data. Tadi siklus hidup basis data. Yang pertama Wah, di jelas. perancangan, pendefinisian, lalu pengumpulan. Nah, sampai pengumpulan data ini ada ditanyakan dulu? Wah, jelas ya, nggak Ada nggak? paham. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke keempat, yaitu dari pengumpulan data atau analisis data, yaitu kita mencari data lagi nih. Dengan cara apa? Wawancara. Jadi, kita melakukan rangkuman terhadap tanggapan-tanggapan atau pertanyaan yang telah diajukan kepada pengguna basis data yang berpotensi. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan basis data terhadap pengguna yang berpotensi. Agar kita mendapatkan hasilnya tadi. Ya. Lalu kita masih masuk di pengumpulan data. Nah, adapun teknik spesifikasi kebutuhan secara formal dengan menggunakan, ya kan, pengumpulan data itu ada tekniknya, ya kan. Pertama tuh pakai HIPPO, Hierarchical Input Process Output. Nah, nanti kita pelajari. Ada SAT atau struktur analisis dan desain. Lalu ada DFD, data flow diagram. Data flow diagram adalah data, ya kan. Kita tadi sudah ngumpulin data kan. Flow adalah alir dan diagram, dibuatlah diagram. Nah, jadi kita akan mendesain ini. Lalu Orwellian diagram, lalu Nash-Scheiderman diagram. Nah, yang nanti yang banyak digunakan di dalam skripsi yaitu DFD, data flow diagram. Nah, dari teknik untuk pengumpulan data, dari sini kalian bisa cari yang mana sih yang akan kalian gunakan. Oh, saya pakai DFD aja data flow diagram. Jadi nanti saya akan menceritakan sistem yang ada itu pakai diagram. Silahkan, boleh. Dari nanti proses input sampai proses outputnya, saya mau pakai diagram. Boleh. Atau mau pakai HIPPO, Hierarchical Input Process Output. Boleh, silahkan. Nah, nanti HIPPO, SAT, DFD, Orwellian diagram, Nash-Scheider ini bisa kalian cari di internet dulu, kalian pelajari. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan bahas. Nah, sampai sini ada ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Coba. Nah. Lalu kita masuk nih, perancangan data yang keempat nih, ya kan, dari siklus sistem hidup. Tadi ada perancangan, yang pertama perancangan basis data. Terus pendefinisian nih, lalu pengumpulan. Nah, yang keempat adalah perancangan basis data secara konseptual. Nah, apa sih perancangan basis data secara konseptual? Jadi konsep, ya kan? Kalian definisikan atau artikan konseptual. Apa sih konseptual itu? Apa ya? Ada yang tahu konseptual? Konsep. Nah, konseptual yaitu sesuatu yang disusun secara terperinci, itu disebut dengan konseptual. Atau pengujian kebutuhan pengguna terhadap data yang merupakan hasil dari tahap 3 tadi. Tahap 3 itu apa sih? Pengumpulan
data. Jadi pengumpulan datamu itu dibuat secara terperinci. Tadi pengumpulan data bisa apa aja, ya kan? Ada 4 kan tadi, wawancara, ya kan? Pendefinisian data, ya kan? Pengumpulan data. Nah, ini kan. Nah, analisis operasi, pemrosesan, peninjauan dokumen aplikasi, ya kan gitu. Nah, lalu kita masuk, ya kan, secara konseptual nih, gimana sih tahapannya menggunakan sebuah perancangan konseptual? Nah, menggunakan perancangan konseptual kita dibantu dengan model EER. Ada yang tahu tentang ERR? EER? Ada yang tahu? EER itu apa sih? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Masa nggak ada yang tahu EER? Entity? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang buka Google juga? Buka kuis. TW ya, aku cari Google dulu. EER itu apa sih? Nggak tahu, Pak. Nama kali, Pak. EER adalah entity relationship. Nah, EER ini Relationship. nanti akan digambarkan, ya kan, dengan beberapa bentuk nih. Misalkan entity menggunakan persegi panjang, relation menggunakan belah ketupat, terus simple attribute menggunakan garis yang dikasih elips, ya kan. Terus komponen atribut, terus candidate of attribute, ya kan. Internal independency, ya itu nanti ada simbol-simbolnya. Jadi entity itu bisa dikatakan apa? Sebuah objek yang dapat dibedakan di dalam dunia nyata. Sebuah objek yang bisa dibedakan di dalam dunia nyata. Objek. Misalkan benda itu objek enggak? Bisa. Benda jadikan objek. Nah, itu bisa didefinisikan bisa. Bisa. Itu dunia nyata enggak? Iya, kan gitu. Lalu yang kedua yaitu dalam perancangan konseptual menggunakan pendekatan terpusat. Iya, 21 nih. Ilustrasi pendekatan terpusat bisa dilihat, ya kan? Ada pengguna 1, pengguna 2, dan pengguna 3. Dalam pengguna 1 dia melakukan pengisian data, ya kan? Setelah pengisian data itu dirangkum, ya, baru dibuatlah IR model, ya kan? Engine chemical maksudnya engine Indonesia. Tadi yang saya katakan yaitu EER atau ER model. Nah, itu gambar skemanya seperti itu. Nah, contohnya nanti akan menjadi seperti ini. ER model itu akan menjadi seperti ini atau EER. Nah, jadi saya butuh objek nih, objeknya apa? Pegawai. Di dalam pegawai itu nanti ada atribut, nih kan? Atributnya NIP, ada atribut nama, ada atribut alamat, dan ada atribut tanggal lahir yang akan berelasi dengan divisi, ya kan? Nah, nih relasi gambarnya seperti apa? Nah, di dalam relasi itu nanti akan muncul sebuah nilai hubungan antara entitas dengan relasi, disebut dengan nilai kardinalitas. Nah, nanti kita akan pelajari pertemuan yang akan datang. Jadi bentuk EER itu seperti ini. Nah, sampai sini ditanyakan dulu. Silakan. Yuk, silakan kalau mau tanyakan dulu. Sampai EER ini. Belum ada. Mbak Niken katanya tanya, Mbak. Mbak Silakan, Niken. Mbak Niken, ayo Mbak Niken silakan tanya. Belum, Pak. Belum.
Oh, Devi silakan. juga mau tanya. Nggak apa-apa, tanya Oh apa? iya, kalau Devi itu mau tanya itu banyak itu pertanyaannya. Iya, nggak apa-apa, tanya aja. Yang penting jangan tanya pribadi Itu saya, di WA kan? dia ribut katanya nggak paham Pak. Di WA tuh ribut katanya nggak paham. Nggak paham bagian mana? Nggak paham bagian mana? Silakan. Nggak paham bagian mana? Silakan. Silakan. Devi itu ditanyain loh. Nggak usah malu-malu. Jawab Devi. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Ayo, silakan. Nggak apa-apa. Kan Malu-maluin. Gak usah Dev, malu-malu, Beb. Dev. Ayo, Dev. Dev, jawab. Kenapa? Masih malu? Enggak, Pak. Ya Allah. Sama Risa itu kurang ajar itu, Pak. Kok bisa kurang ajar? Bisa. Tuh kan, aku lagi yang dikambing hitam kan. Ya ampun, dosa lo puasa-puasa. Ya, sampai sini ditanyakan. Itu di WA itu tadi ribut, Pak. Katanya mau tanya. Yang terutama itu Risa. Tanya apa? Nggak apa-apa. Tanya coba Risa. Nggak apa-apa, Mbak Risa. Ayo, Riz. Ayo, Sumpah, Riz. Tanya, Devi. Riz. Nggak Pun apa-apa. aku lagi yang disalahin. Devi, Pak. Nanti catatannya saya SS, Pak. Oh, ya, ya. Ya kalau malu-malu nggak apa-apa, nanti Pak, WA ini yang WA saya aja nggak apa-apa. Misalkan kalau malu-malu di sini, WA saya aja nggak apa-apa. Oh ya, saya Ya, sukanya ingatkan. Jabu semua, Pak. Nganu ya, mohon maaf didengarkan dulu. Saya ingatkan, habis ini kan hasil pembelajarannya berbentuk video nih, ya kan? Saya upload di Siakat. Nanti absensinya kalian komen video yang barusan kita rekam ini, ya, menjadi media pembelajaran. Misalkan kalian nanti kok masih bingung, silakan diputar lagi. Lah untuk absensinya kalian komen di bawahnya, ya. Karena absensinya sekarang baru, kalian harus komen di video yang sudah digunakan untuk belajar tadi, ya. Paham ya? Paham, Pak. Jadi nanti habis ini videonya saya upload. Nah, nanti saya cek yang sudah absen siapa aja. Yang sudah absen berarti dia yang sudah komen. Kalau yang belum komen di videonya dia nggak absen. Ya paham ya? Didengarkan ya. Jadi saya ngasih informasi sekali ini aja. Jadi besok-besok mohon diingat. Jadi kalau kita masih pakai kelas online, ya seterusnya seperti itu. Jadi setiap kita nanti selesai, video saya upload, kalian komen. Besoknya lagi gitu, setelah selesai, video saya upload, kalian komen. Biar masuk ke absensi. Kembali lagi nih ke model EER. Ada yang ditanyakan nggak? belum, Pak. Saya nggak tahu Pak EER Pak. Saya taunya GR Pak. Iya. Oh, Devi Ya kan, jangan Pak Dena. saya tahu.